Allah yang kudus, Engkau yang layak kami puja. Who are we, Lord? Sehingga Engkau memanggil kami sahabat. Merupakan sebuah privilege untuk kami bisa dipanggil sebagai sahabat Tuhan. Kami yang terkadang mungkin lupa akan kebaikan-Mu, tetapi Engkau tetap setia. Engkau tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini kami datang bukan karena ini sebuah rutinitas, tetapi kami sadar betapa besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami buka hati kami, pikiran kami siang hari ini Tuhan, siap menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah jalan dan kehidupan untuk kami. Dan kami percaya bahwa kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang bawa pengharapan, kami pulang bawa peneguhan, kami pulang bawa sukacita, damai sejahtera. Kami pulang bawa pemulihan yang hanya datang dari Tuhan. Bahkan ada keselamatan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara juga kami akan mendengarkan. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang luar biasa hari ini, yang siap terima firman Tuhan katakan amin, amin, amin. Wow, boleh kita kasih sorak-sorak buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. You may be seated. Hello church. Welcome to church. Can we thank our team? Boleh kita ucapan terima kasih untuk semua yang sudah melayani kita. Baik yang di atas panggung, yang di bawah panggung, di belakang layar. Yang menyambut saudara ketika saudara datang. Yang melayani anak-anak saudara di lantai 1 dan 2. Dan juga boleh izinkan saya menyambut saudara semua yang hadir secara online. Dimanapun saudara berada, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang selalu baru untuk kita semua. Amin. Amin. Well, it's good to be here di Sutra Hall. Seperti tadi Pastor Sidney katakan, saya paling jarang nongol di sini. But it's always good to be here. Ya, saya dengar-dengar bahwa hari-hari ini semuanya ada di area ini. Ya gak perlu datang ke Jakarta jauh-jauh, semuanya udah ada di Tangerang dan seputarnya. So happy Sunday, how are you? Happy Valentine's. Mungkin bisa lihat kiri kanannya sebentar, bilang happy Valentine's. Selamat hari kasih sayang. Jangan salah peluk. Pastikan yang dipeluk adalah suami dan atau istri saudara. Buat yang masih single, masih ada harapan dalam Tuhan, amin. Yes, coba dilihat yang bilang yes siapa tadi, siapa tahu sama-sama single ya kan. Wah, selama bulan Februari ini kita sedang ada dalam seri pembelajaran Navigating Relationship. Kita dedikasikan sepanjang bulan ini membahas tentang hubungan, relationship. Kenapa penting untuk kita membina hubungan-hubungan? Karena saya rasa hubungan adalah salah satu hal yang paling penting ada dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk bisa saling berhubungan. Kita diciptakan untuk punya hubungan pertama-tama dengan Tuhan. Tetapi juga kita perlu memiliki hubungan-hubungan yang sehat dengan satu sama lain di dalam kehidupan kita. Di minggu pertama Pastor Yose sempat sampaikan di tempat ini bahwa hubungan itu ibarat seperti lift, saudara. Semua pernah naik lift ya? Kalau kami di Aperum tiap minggu naik lift. Ke lantai 12 ya. Kalau liftnya mandek ya naik tangga. Jadi kita mungkin stepsnya sedikit lebih banyak daripada saudara di tempat ini. Hubungan itu seperti lift. Bisa bawa kita naik, bisa bawa kita turun dalam kehidupan.
Itu sebabnya penting untuk kita punya skills, punya kemampuan untuk bina hubungan yang sehat. Izinkan saya untuk recap sebentar kepada saudara apa yang kita sudah pelajari selama 2 minggu ini. Di minggu pertama kita belajar prinsip tentang spaces and boundaries. Spaces and boundaries, bahwa di dalam hubungan yang sehat kita perlu memiliki ruangan-ruangan dan batasan-batasan. Tuhan sendiri memperkenalkan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, sebuah framework tentang membina hubungan. Saudara ingat waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka harus mendirikan yang namanya tabernakel, kemah suci. Ada desain atau layout yang Tuhan tentukan. Ada yang namanya pelataran, masih ingat pelajarannya? Ada yang namanya pelataran, lalu ada ruangan yang namanya ruangan kudus. Lalu ada satu ruangan di dalam yang dikhususkan tidak boleh sembarang orang masuk, yang namanya ruangan maha kudus. Nah, dalam hubungan, framework ini bisa kita pakai. Ada orang-orang yang hanya perlu sampai di tahap perkenalan saja. Ada orang-orang yang bisa kita izinkan masuk ke dalam tahap kontak atau fase kontak. Ada juga yang bisa masuk lebih dalam menjadi teman yang lebih dekat. Dan tentunya hanya orang-orang yang khusus yang bisa masuk sampai tahap intim, saudara. Tidak boleh semua orang langsung masuk ke dalam tahap intim. Batasan penting, kenapa? Karena batasan melambangkan sesuatu atau memagari apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Batasan ada untuk melindungi apa yang layak untuk kita lindungi dalam hidup kita. Itu sebabnya penting saudara untuk kita bisa menentukan yang namanya value kita. Semua katakan value. Value. Value itu apa? Value adalah apa yang kita anggap penting dan non-negotiable dalam hidup kita. Semua katakan non-negotiable. That's value. Dan saya berharap di minggu ini atau by this week, saudara sudah bisa menjawab pertanyaan ini. What is non-negotiable to you? Apa sih hal-hal dalam hidup saudara yang non-negotiable? Yang gak bisa ditawar-tawar, saudara. Kenapa penting? Karena jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan batasan-batasan yang saudara terapkan dalam membina hubungan. So what is it yang non-negotiable dalam hidup saudara? Non-negotiable tuh gini, kalau saudara sini ada yang suka belanja, oh nggak ada, nggak mau ngaku ya. Kalau saudara suka belanja, ya mungkin ada dari saudara yang suka nawar. Ya, ada yang jago nawar di sini? Wah, berarti kalau pergi belanja, saya masih pergi belanjanya sama Pastor Sidney ya, karena saya orangnya nggak tegaan ya, nggak enakan. Ya. Mesti perginya sama beliau, karena beliau jago nawar. Kalau saudara pergi ke toko, lalu toko itu, saudara lihat harganya, mungkin saudara suka sebuah sepatu, harganya tertera 1 juta rupiah misalnya. Lalu uang saudara cuma 800.000. Lalu saudara pergi sama laupannya. Laupan, bagus banget nih sepatunya. Boleh nggak? Saya cuma punya uang 800.000, kasih dikit lah. Ya. Kasih turun dikit. Tahu-tahu laupannya bilang, oh nggak bisa. Semua yang di sini fixed price. Ya. Semuanya udah nggak bisa dinego. Apa yang saudara lakukan? Ya udah, saudara akan pergi mengelus dada. Ya udah, cari toko yang lain yang bisa ditawar ya. Tapi kalau saudara ngomong sama bosnya, lalu bosnya bilang, wah Enci maunya berapa? There you go. Ada chance untuk nego, ya betul gak? Nah, saudara, dalam hubungan seringkali seperti itu. Kalau kita tidak punya value, hal-hal yang kita sudah bilang dari awal, this is fixed price. Percayalah, akan selalu ada orang yang akan mendorong lebih jauh. Yang membuat saudara yang tadinya non-negotiable, jadi negotiable.
That's why boundaries is important. Apa yang penting buat saudara? That is a very important question in your life. Saya harap saudara sudah punya jawabannya. Ini saya cuma nge-recap. Di minggu kedua, kita bahas tentang intimacy. Saya tahu di Sutraho minggu lalu mungkin pembahasannya berbeda, tetapi di 2 kampus yang lain kita bicara tentang intimacy. Nah saudara, Tuhan mau kita punya keintiman yang sehat di dalam hubungan kita. Nah masalahnya adalah dunia mengajarkan yang sebaliknya. Yang Tuhan inginkan adalah keintiman yang berdasarkan kasih dan bukan hawa nafsu. Nah kita hanya bisa mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat kalau kita sudah mengalami kasih yang tanpa syarat tersebut. We can only love if we understand that God has loved us first. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Itu sebabnya kita perlu terus bangun keintiman sama Tuhan. Karena itu adalah basis atau kebenaran yang kita perlu landaskan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membangun keintiman yang sehat dengan orang lain. Nah Pastor Ivan Setiawan, yang saya dengar sering ada di sini. Betul ya, Pastor Ivan Setiawan suka ada di sini. Minggu lalu dia khotbah di Upper dan dia bagikan 4 prinsip yang luar biasa yang saya ingin bagikan sama saudara supaya saudara gak ketinggalan di sini ya. Dia bagikan 4 hal tentang bagaimana membangun keintiman sama Tuhan. Yang pertama, kita perlu punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, ginosko. Mengenal isi hatinya. Mengenal apa yang menjadi kehendaknya. So how to do it? Pastor Ivan katakan seperti ini. If you want to know God more, stop scrolling the word and start reading the word. Wow, bagus ya? Makanya saya bagiin, bagus soalnya. Kita harus berhenti hanya sekedar scrolling. Karena seringkali hari-hari ini social media kita keep on scrolling, right? Sometimes we do that to our Bible. Kita cuma scroll aja. Kita perlu berhenti scrolling dan start reading His Word. Gak ada cara lain untuk kita kenal hati Tuhan selain dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Yang kedua, selain punya keinginan untuk kenal Tuhan, yang kedua adalah kita harus mau dikenal oleh Tuhan. Karena keintiman itu sifatnya 2 arah, saudara. Gak 1 arah. Nah, banyak dari kita seringkali gak berani jujur sama Tuhan. Kita gak berani rentan sama Tuhan. Waktu kita buat salah atau melanggar firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita seringkali lari dari Tuhan justru. Betul gak? Tapi melalui tokoh-tokoh di Alkitab, terutama Daud, kita bisa pelajari bahwa, wow, Daud berani jujur sama Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk rentan sama Tuhan. Itu sebabnya kenapa Daud disebut a man after his own heart. Setelah dia berzina, dia ditegur, dia berani jujur sama Tuhan. Jadi saudara, apakah saudara mau dikenal sama Tuhan? That's a good question. Kalau saudara mau lebih intim sama Tuhan, saudara harus berani jujur sama Tuhan. Yang ketiga, selain mengenal Tuhan, mau dikenal Tuhan, kita harus belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Being in the presence of God, memuji Dia, menyembah Dia. Kenapa penting untuk kita belajar memuji dan menyembah Tuhan ada dalam hadiratnya? Karena waktu kita menyembah Tuhan, seringkali fokus kita mulai beralih. Dari apa yang tidak kita miliki, dari apa yang kita rasa kita tidak cukup miliki, menjadi apa saudara? Menjadi siapa yang ada dalam kita, itu lebih dari cukup. Amin. Itu sebabnya kita belajar worship God. Nah, yang keempat, untuk kita bangun keintiman sama Tuhan, kita juga belajar untuk memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. We learn to put Him first. Menaruh Dia menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. So, kalau saudara mau lebih dekat sama Tuhan, pertanyaannya adalah, have you put Him first? Apakah saudara sudah menomorsatukan Dia?
Apakah Tuhan sudah menjadi yang non-negotiable buat saudara? That's a good question to ponder for us. Nah, itu yang sudah kita pelajari 2 minggu kemarin. Kenapa saya bagikan ini lagi? Karena hari ini kita akan bawa kedua prinsip itu dan kita akan coba aplikasikan ke dalam konteks persahabatan, pertemanan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita punya teman-teman dan persahabatan-persahabatan yang mulia, persahabatan-persahabatan yang godly, yang Dia sudah sediakan buat saudara dan saya. So, saudara siap belajar? Great. And I want to start with this. Saya percaya bahwa setiap dari kita di tempat ini, tidak satu pun terkecuali pasti punya yang namanya teman. Betul nggak? Terlepas dari teman saudara, saudara rasa banyak atau sedikit, dekat atau tidak, baik atau tidak, pasti setiap dari kita punya teman. Betul nggak? Nah, saya temukan ada 3 jenis teman di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada teman-teman for a reason. Friends for a reason. Teman-teman yang ada dalam kehidupan kita hanya untuk sebuah alasan tertentu saja. For a reason. Seringkali orang-orang ini kita kenal karena mereka memenuhi kebutuhan kita yang secara spesifik di saat yang tertentu saja. Namun kalau kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, belum tentu hubungannya terus berlanjut. Friends for a reason. Contohnya, kalau saya lagi merasa butuh belajar tentang keuangan, maka saya akan cari teman yang ahli keuangan. Mungkin dia seorang konsultan keuangan, saya tahu dia berhasil dalam pekerjaannya terutama dalam bidang keuangan. Maka saya akan cari dia, saya akan duduk sama dia ngobrol, saya akan bicara hal-hal yang seputar keuangan. Tapi setelah saya menguasainya, saya sudah bisa, dan seterusnya, tapi belum tentu hubungannya berlanjut. Karena those friends are just there for a reason. Biasanya orang-orang ini ya kita sebut orang-orang yang di tahap acquaintance saja. Tahap kontak saja, kenalan saja. Tapi belum tentu berlanjut lebih jauh. Nah, tipe yang kedua adalah there are friends for a season. Ada teman-teman dalam hidup kita yang bersama-sama dengan kita for a season, untuk sebuah musim, sebuah periode waktu tertentu. Contoh, mungkin di sini ada yang punya teman SD, teman SMP, teman SMA, ya, bareng-bareng dari kecil gitu ya. Tapi karena kuliah di tempat yang berbeda, yang satu di Jakarta, yang lainnya di Bandung, atau bahkan ada yang keluar negeri, akhirnya pertemanannya nggak berlanjut. Ya. Atau di sini ada yang masa COVID kemarin, mulai olahraga-olahraga tertentu ada. Mulai naik sepeda mungkin, mulai main tenis mungkin, ya saya mulai main tenis. And then we get to know friends di saat-saat itu. Ya. Tapi hari ini belum tentu obrolannya berlanjut. Karena mungkin hari ini sudah nggak main sepeda, karena udah mulai ramai jalanan. Ya. So those are friends for a season, untuk sebuah musim tertentu saja. Tapi kemudian ada teman jenis yang ketiga. Ini saya sebut sebagai friends for a lifetime. Sahabat atau orang-orang yang ada tidak hanya untuk kebutuhan tertentu, tidak hanya ada untuk musim tertentu, tapi mereka ada di segala musim kehidupan kita. Mereka the ones yang kita sebut dengan orang-orang yang always there. Through thick and thin of life. Mereka adalah orang-orang yang kita sebut sebagai inner circle. Mereka orang-orang yang ada di level keintiman lebih dalam. Bukan teman biasa. Mereka orang-orang yang kita percaya bisa menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Mereka ada di dalam suka, dalam duka. Mereka mengasihi kita tanpa syarat. Dan bahkan mereka terus senantiasa membangun kehidupan kita. So they are friends for a lifetime. Amsal 18 ayat 24 katakan seperti ini.
Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat yang lebih karib. Ya. Itu yang jadi judul khotbah saya hari ini. Sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan saya percaya setiap dari kita pasti mendambakan teman yang seperti ini, bukan? Anybody? Oh, cuman saya ya. Every one of us wants a friend like this. Orang-orang yang kita sebut dengan our friends for a lifetime. Tapi saya ngerti bahwa kenyataannya tidak semudah itu untuk menemukan orang-orang yang seperti ini, bukan? Kalau saudara hari ini bisa menyebutkan 5 nama dalam hidup saudara yang seperti ini, wow, you are considered more than blessed. Saudara sangat-sangat diberkati. Kalau saudara punya orang-orang seperti ini. Tapi saya ngerti bahwa ini gak mudah, saudara. Sama sekali gak mudah. Itu sebabnya penting untuk kita belajar untuk mahir menerapkan 2 prinsip yang kita sudah pelajari 2 minggu pertama. We want this kind of friends. Nah, seringkali kalau belum menemukan this kind of friends, at least we become that friend dulu. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang seperti itu dulu. Sometimes we tend to look for one. Padahal mungkin fokusnya seharusnya kita belajar untuk becoming one. Kita mau belajar itu. So that's why we need to understand how to apply prinsip-prinsip ini. Jadi ada 2 prinsip yang kita sudah belajar. Yang pertama tentang batasan, yang kedua tentang kasih karunia. Ya sebentar lagi, beberapa menit ke depan, we wanna learn gimana sih aplikasinya tentang batasan dan kasih karunia itu dalam konteks persahabatan. Yang pertama kita akan bahas tentang boundaries atau batasan. Dalam persahabatan, batasan itu sangat penting. Kenapa? Karena batasan yang sehat akan melindungi hati dan iman kita. Saya ulangi sekali lagi, batasan yang sehat akan melindungi hati dan iman kita. Batasan bukan berarti kita jadi eksklusif, saudara. Atau membatasi kasih dan kepedulian kita terhadap sesama kita. Tetapi batasan ada untuk melindungi kita dari hubungan yang merusak atau menjauhkan kita dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa saudara dan saya adalah makhluk yang saling mempengaruhi. We are influencing each other. That's the fact of life. Nah, perhatikan ini. Relationships depends on the resonance of values. Saya ulangi sekali lagi. Relationships depends on the resonance of values. The more our values resonate, the closer our relationship becomes. Jadi kita ini adalah makhluk yang mempengaruhi dan saling dipengaruhi. We resonate our values. Saudara kalau punya teman, saudara sadar gak sadar, you are influencing each other. Itu sebabnya kita harus hati-hati dalam memilih dan memilah teman yang lebih dekat sama kita. Kita boleh kenal dengan siapa saja, tapi kita harus memilih dengan siapa kita bergaul setiap hari. Karena kalau kita bergaul dengan orang itu, apa yang terjadi saudara-saudara itu saling bertukar nilai. Saudara saling memberi nilai satu sama lain. Slow but sure. Kalau di sini yang punya sahabat dekat atau sini punya suami atau istri, mungkin ada yang pernah bilang sama saudara, kok kamu makin hari makin mirip suamimu ya? Atau kamu makin hari makin mirip istrimu ya? Ada yang pernah ngalamin gitu? Kemarin baru ada yang bilang sama saya, kamu hari ini kok makin mirip Carlo ya? Saya bilang dari sisi mana? Gitu ya. Apakah karena saya hari-hari ini suka angkat beban gitu ya? I don't know. But I don't know. But as I think about it, benar juga sih. I am becoming more like him
and he's becoming more like me. Saya ini orangnya kalau travel sukanya light traveler, saudara. Ya, kalau saudara kenal Carlo atau beberapa di sini kenal Carlo, udah mulai ketawa. Dia sama sekali nggak light traveler. Tapi hari-hari ini saya temukan, saya bawa barang lebih banyak dibandingkan waktu zaman saya single. I am becoming more like him. And he is becoming more like me. Saya perhatikan kayaknya barangnya agak lebih sedikit yang dibawa. Ketemu di tengah gitu ya. That's the fact of life. Kita adalah makhluk yang saling mempengaruhi. Nah saudara, kalau saudara nggak hati-hati, slow but sure, apa yang tadinya non-negotiable buat saudara, mulai bergeser, mulai jadi negotiable buat saudara. Yang tadinya enggak, gampang jawabnya, enggak gitu ya. Enggak deh, kita enggak lakukan itu, kita enggak ke tempat itu. Tapi karena tiap hari bergaul, tiap hari bertukar nilai, lama-lama saudara mulai mikir, oh kayaknya enggak apa-apa ya. Dia enggak apa-apa tuh. I think it's okay to start doing it or going somewhere. Apa yang tadinya non-negotiable menjadi mulai negotiable. Karena kita adalah makhluk yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. That's why penting untuk kita punya batasan-batasan emosional dan spiritual. Kita pastikan, kita pilah orang-orang yang memang layak masuk lebih jauh ataupun tidak. Mungkin beberapa saudara-saudara mulai berpikir, wah kok eksklusif banget ya pastor. No, I'm telling you, it's not exclusive. It's healthy. It's healthy. Sehat, saudara. Sama halnya dengan membagikan informasi, saudara. Ya. Tadi kan masalah menerima ya. Membagikan informasi juga sama. Saudara harus pintar-pintar pilah, saudara. Kenyataannya adalah tidak semua orang cukup dewasa untuk terima informasi yang saudara bagikan. Tidak semua rahasia atau hal-hal yang lebih sensitif dalam hidup saudara perlu dibagikan sama semua orang. Apalagi sosial media. Don't. Kita perlu hati-hati dengan itu semua. Bahkan Yesus sendiri, kalau saudara lihat dan pelajari kehidupan Yesus, Yesus pun punya circles dalam kehidupannya. Dia gak eksklusif. Tetapi dia punya circles. Hanya 12 orang yang jadi muridnya, saudara. Bahkan dalam 12 itu, ada 3 yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Hanya 3 yang ikut dia ke Taman Getsemani. Hanya 3 yang boleh dia izinkan untuk memperlihatkan kerentanan hidupnya. Dari 12, hanya 3. Jadi Yesus sendiri pun mempraktekkan ini, saudara. Batasan yang sehat akan melindungi hati dan iman saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena kita seharusnya memiliki hubungan-hubungan yang membuat kita semakin dekat dengan rencana Tuhan. Dan bukan semakin jauh dari rencana Tuhan. So itu prinsip yang pertama mengenai batasan. And how to put it in your friendship and relationship. Nah yang prinsip kedua kita mau lihat adalah prinsip tentang grace atau kasih karunia. Saudara, persahabatan yang sejati itu hanya bisa terjadi kalau di dalam individu yang di dalamnya itu saling memberikan kasih karunia kepada satu sama lain. Kenapa penting untuk kita menerapkan kasih karunia? Kenapa? Karena kalau kita hanya punya batasan tapi nggak ada kasih karunia, maka hubungan persahabatan yang saudara miliki itu akan sangat kaku, saudara. Terlalu penuh aturan. Ya. Tapi kalau hanya ada kasih karunia, tanpa ada batasan di situ, hubungan saudara juga tidak akan jadi sehat. Itu sebabnya kenapa kita perlu mewujudkan kasih karunia ini ke dalam hubungan kita. Nah sekarang pertanyaan adalah bagaimana sih bentuk kasih karunia di dalam persahabatan? I'm glad you asked. Ada 3 hal. Yang pertama adalah pengampunan. Semua katakan pengampunan.
Forgiveness. Kolose 3 ayat 13 katakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. You see, pengampunan ini topik yang sangat gak gampang, saudara. Not easy at all. Apalagi dalam konteks persahabatan. Atau orang yang dekat sama kita. Karena apa, saudara? Karena orang yang paling dekat sama kita adalah orang yang paling bisa melukai kita. Betul gak? Semakin dekat saudara sama seseorang, sakitnya itu semakin nyes. Sakitnya itu di sini. Kalau kita gak dekat sama orang itu bikin kesalahan sama kita gak even bother. Betul? Sangat mudah untuk kita melepaskan pengampunan. Tapi kalau orang ini dekat sama kita, wah, so hard. Itu sebabnya kenapa pengampunan adalah sebuah pilihan. Sebuah keputusan untuk kita mau mengampuni orang itu. Saya seringkali kalau dengar atau mengingat kembali ayat yang dimana Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kadang-kadang musuh di kepala kita tuh munculnya adalah orang-orang paling dekat kita. Not necessarily enemy gitu ya. Tapi orang-orang yang paling dekat sama kita. It's so hard. Itu sebabnya kenapa penting untuk kita mengingat kembali kasih karunia yang telah kita terima. Saya setiap kali harus mengampuni orang yang terdekat dalam hidup saya. Yang saya lakukan cuma merem, saya cuma bilang, Lord, help me. You have forgiven me. Engkau telah memberikan apa yang aku tidak layak terima. Itu sebabnya tolong aku supaya aku bisa melepaskan pengampunan kepada orang itu. It's hard. It's the reality of the friendship. Ya. Reality of relationship adalah pengampunan itu enggak mudah. Karena seringkali kita ngitung kesalahan mereka, betul enggak? Atau seringkali kita udah bohwat, bahasa kota ya. Kita udah bohwat. Dia gitu lagi gitu ya. Nah yang menarik saudara, suatu hari Petrus datang sama Yesus. Dia tanya pertanyaan yang saya bisa relate banget. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Dikatakan lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali? Siapa yang bisa relate dengan perasaan Petrus di tempat ini? I can relate. Ini exactly yang sering kali saya rasakan ya. Terutama sama orang-orang yang lebih dekat sama kita. Kita lihat jawaban Yesus. Jawab Yesus. Bukan 7 kali. Bukan juga 77 kali. Tetapi kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Wah. Kok langsung hening ya? Semuanya mencerna dan merenung dan berkata, aduh. Wow. Kasih karunia adalah kita memilih untuk mengampuni tanpa menghitung-hitung, saudara. Kasih karunia tidak menghitung. Kita memilih untuk mengampuni tanpa batas. Dan kenyataannya adalah, ini kenyataan saudara. Gak ada sahabat atau persahabatan yang sempurna. Kita gak sempurna, kita juga bisa buat salah. Ya gak? Kita semua adalah manusia yang bisa mengecewakan satu sama lain. Tetapi kasih karunia mengajarkan kita untuk mengampuni seperti Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Itu sebabnya apa yang dibagikan Pastor Sin dan Pastor Ivan minggu lalu sangat penting. We can only love because we understand. We experience that He has loved us first. Ya. Nah, saudara, selain pengampunan, apalagi sih bentuk kasih karunia dalam persahabatan? Menurut saya yang kedua
selain pengampunan adalah kesetiaan. Semua katakan kesetiaan. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesyukuran. Perwujudan lain dari kasih karunia dalam persahabatan adalah kesetiaan. Waktu kita memilih untuk setia di setiap waktu. Nah, setiap waktu ini maksudnya apa? Baik di masa-masa sukar dan di masa-masa sukses. Saudara, kadang-kadang saya temukan lebih mudah untuk ada di masa sukar. Apalagi kita di gereja ya. Sudah menjadi nature kita untuk ada buat orang-orang yang ada di sekeliling kita di masa sukar. Tapi what about di masa senang? What about waktu teman-teman kita ada di dalam puncak kesuksesan mereka? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang cukup aman, cukup dewasa untuk bisa merayakan keberhasilan mereka? Think about it. Banyak dari kita, kalau kita nggak dewasa, kita nggak punya rasa aman, kita bisa jatuh dalam yang namanya iri hati, saudara. Kita mulai bandingkan diri kita dengan mereka. Kita mulai mempertanyakan Tuhan, kok dia sukses sih? Jadi kadang-kadang kesetiaan tidak hanya ditunjukkan di masa sukar, saudara. Kalau saudara seorang sahabat yang setia, saudara juga harus bisa dengan tulus merayakan keberhasilan teman-teman saudara. Setia di setiap waktu. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang yang seperti itu? Orang yang sudah bisa tidak hanya ada di masa duka, tetapi saudara bisa secara tulus ada untuk mereka yang saudara anggap dekat di masa ketika mereka sedang sukses. That's a good question to ask. Dan kalau saudara wonder siapa sih orang-orang yang seperti ini? Wah, buka mata saudara lebar-lebar. Siapa mereka yang ada buat saudara di masa sukses dan di masa gagal? Kesetiaan. Nah, yang terakhir, selain pengampunan, kesetiaan, saya rasa yang terakhir ini juga penting untuk ada dalam persahabatan. Dan ini adalah wujud daripada kasih karunia. Yang terakhir adalah teguran di dalam kasih. Amsal 27 ayat 6 katakan seperti ini. Seorang sahabat memukul dengan maksud baik, tetapi seorang musuh mencium dengan berlimpah-limpah. Jadi persahabatan yang godly, yang Tuhan kendaki bukan hanya tentang saling mengampuni dan saling mendukung di saat mereka senang dan duka, tetapi juga saudara harus berani untuk menegur dalam kasih. Jika ada di antara saudara atau di antara persahabatan saudara yang mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan. Nah saudara, here's the thing tentang teguran. Teguran semanis apapun disampaikan itu gak enak. Betul gak? Tapi saudara, kalau hari ini ada orang dalam hidup saudara yang berani menegur saudara walaupun itu gak nyaman, saudara harus bersyukur. Karena mungkin orang-orang itulah yang saudara layak panggil sahabat. Karena gak mudah untuk menegur seorang. Gak nyaman saudara, bisa awkward kadang-kadang. But you gotta be grateful kalau saudara punya teman yang berani menegur saudara. Karena itu adalah salah satu bentuk kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara melalui orang itu. Nah, saya rasa contoh terbaik yang ada di Alkitab tentang persahabatan ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus dengan para muridnya. Dia menunjukkan batasan yang sehat. Tadi kita sudah bahas dia punya circles of friends. Tetapi juga dia penuh dengan kasih karunia. Dia mengampuni murid-muridnya. Dia bersabar dengan mereka. Waktu Petrus menyangkal 3 kali. Waktu Thomas meragukan kebangkitannya. Yesus bersabar sama mereka. Dia tunjukkan kasih karunia. Terlebih lagi dia katakan seperti ini di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kita tahu persis bahwa Yesus tidak hanya bermulut manis mengatakan ini. Kita tahu persis bahwa dia mati di atas kayu salib untuk sahabat-sahabatnya, untuk para muridnya. And the good news is, dia tidak hanya mati untuk murid-muridnya, dia mati untuk saudara dan saya. Saudara, kalau hari ini dari tadi saudara dengar friends, the quality of friends. Dan saudara bilang bahwa, you know what, I don't think I have that friend in my life. Saya gak punya teman yang seperti itu. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa ada satu pribadi yang sudah menunjukkan, sudah mengatakan bahwa dia adalah sahabat yang sejati buat saudara. Namanya Yesus. Dia mati buat saudara. Terlepas dari apa yang pernah engkau buat atau tidak buat untuknya. Dia memilih untuk mati buat saudara karena dia begitu mengasihi saudara. And I feel that some of you, beberapa saudara di tempat ini, saudara perlu dengar itu. Saudara merasa sendirian, but ketahuilah, you are never alone because He's always there for you. He's saying, you got a friend in me. You got a friend in me. Boleh tutup catatan saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara hari ini. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Pastor, saya mau untuk mengalami kasih itu. Saya mau untuk menjadi sahabatnya Tuhan yang telah mati bagiku. Saya mau. I want that friend. I've been alone. Saya merasa sendirian. But today I've heard there's someone who is always there for me. Kalau saudara orangnya, I want to pray for you. Boleh dengan cepat slip your hand up dimanapun saudara berada. Thank you. Thank you. Tuhan, kau melihat setiap tangan yang terangkat. Mungkin dunia ini tidak mengerti apa yang mereka sedang lalui, Tuhan. Tetapi Engkau mengerti. Engkau melihat tangisan mereka. Engkau melihat jerih payah mereka. Engkau melihat waktu mereka merasa sendirian, Tuhan. Dan hamba berdoa biar saat ini juga Roh Kudus Engkau jamah mereka. Saat ini juga, Tuhan. Mereka tidak merasa sendirian. Karena Engkau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Ya firman-Mu hari ini Tuhan. Menguatkan mereka hari ini. Mereka tidak pernah lagi sendirian. Karena Engkau senantiasa beserta mereka. Thank you Lord. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sederhana. Tetapi penting untuk kami dengar Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk kami bisa memiliki batasan-batasan yang sehat dalam pertemanan kami. Tetapi juga Tuhan, bantu kami untuk kami bisa memberikan kasih karunia kepada siapapun yang ada dalam sekitar kami Tuhan. Bantu kami untuk menjadi that kind of friend, that godly friend untuk sekitar kami. Sehingga pertemanan kami bisa memuliakan Tuhan. Pertemanan kami bisa membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Pertemanan kami membawa kami lebih dekat dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui persahabatan yang kami bina Tuhan, Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Thank you Lord, we receive your word. Dan Tuhan bantu kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, we love you. And help us to love others well, just like you have loved us. In Jesus name we pray. Dan semua yang percaya katakan, Amen, Amen.